mau ibadah rasanya kok berat. Kira-kira yang menyebabkan berat ibadah itu apa? Males. Males, apa lagi? Apa ya? Apa ya? Ya, karena di dalam Jalan-jalan. dalam diri kita itu ada penggoda ya. Setan mah. Ada penggoda setan gandoli setan. yang mempengaruhi kita. Maka Allah itu sudah menyampaikan dan menginformasikan kepada kita. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan yang menjadikan kita itu enggan dan berat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ibadah-ibadah yang makruh, ibadah-ibadah yang wajib ditunaikan kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Ini kalau sudah mulai meninggalkan yang wajib, itu setan sudah seneng. Misalkan ini selama ini sholat, karena musim dingin berat rasanya untuk sholat. Udahlah, sholatnya besok lagi ya. Tidur lagi ya. Selimutnya tambah abot masalahnya Ustaz, musim dingin kan kandel. Ya, Aku tuh gak wastafel lek musim dingin. berat banget ya mau bangun itu musim dingin ini. Selimutnya tambah kandel. Berat. Untuknya Itu wastafel musim ujian dingin. dari Allah. Sampai Setan ngadem, ini we. datang menggoda, coba nih musim dingin mau nggak ini sholat subuh ini, padahal hanya 2 rakaat ya, paling Iya. kalau sholat 5 menit nggak ada ya, tetapi begitu berat ya, karena memang ada dorongan-dorongan setan yang berusaha menggagalkan ibadah seseorang itu. Bagaimana ini caranya, dicari begitu banyak cara. Nah, sampai kemudian berhasil. Kalau kemudian kita sholat, maka setan itu kalah. Nah, gagal dia di dalam menggoda kita. Dan dia tidak pernah berhenti. Hari ini gagal, besok masih ada waktu, tunggu lagi besok. Cari lagi kesempatan dan celahnya supaya orang ini gagal di dalam melaksanakan ibadah, atau dia tidak melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang wajib-wajib ini kemudian juga akan diujikan, termasuk berkaitan dengan harta. Misalkan ini ada perintah Allah kan berzakat. Ini kalau tidak beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah ya berat. Apain saya ngeluarin uang juga untuk orang lain? Orang saya sendiri butuhnya banyak, keluarga lagi masih banyak yang butuh gitu ya. Berat rasanya kan mau berzakat, padahal zakat ini perintah Allah wajib. Tapi kalau sudah orang itu beriman kepada Allah, yakin, ya sudah dikeluarkan saja. Karena ternyata uang yang banyak itu tambah mudah atau tambah berat di dalam mengeluarkannya? Berat. Tambah berat ya. Kalau misalkan uangnya 1 juta, diambil 2,5%, berapa? 25.000 ya. Nah, masih enteng kan? 25.000. Coba uangnya 100 juta gitu. 100 juta diambil 25%. 2,5%, 2.500.000. 500. Nah, udah mikir itu keluar, wah kayak men ini. Ayah. Lah ini. Nah, maka sebenarnya manusia itu kadang-kadang begitu. Logikanya kadang berpikir kalau gampang, saya kalau kaya punya uang banyak, saya akan gampang mengeluarkannya. Nah ternyata faktanya kan enggak ya. Orang kalau uangnya 100.000, dia infakkan dan sedekahkan 50.000, itu banyak nggak? Banyak banget. Kenapa? 50% kan? Dibanding dengan 1 juta dikeluarkan 25.000, nah itu 2,5%. Nah, berarti banyak yang dikeluarkan yang tadi 50.000 yang punya uang di kantong hanya tinggal 100.000. Ini juga diuji oleh Allah nih. Nah, mau nggak nih mengeluarkan titipan Allah ini untuk yang berhak menerimanya? Setannya yang mulai menggoda. Udahlah, nggak usah dikeluarkan, di mana-mana aja, jauh-jauh aja dari sini, nggak usah infak segala, pakai aja sendiri untuk beli fashion dan facial. Ya. Nah itu, kalau kita tergoda oleh setan, akhirnya nggak menjalankan zakat. Padahal kan zakat termasuk rukun Islam. Nah ini hal-hal yang kemudian
diujikan Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Kenapa kita itu harus bersungguh-sungguh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyan. Ya Allah, saya bermohon dan berlindung kepadamu dari godaan setan dan dari kedatangannya kepada kami. Nah, ini perlindungan yang pertama itu. Karena apa? Untuk istiqomah itu tipu daya setan ini banyak, ya. Pertama yang menjadi hal adalah tipu daya setan ini. Orang kalau sudah mulai mau istiqomah, wah ini nanti digoda oleh setan ini. Karena kalau dia berhasil berarti dia gagal untuk istiqomah. Yang pertama nih, bagaimana kita supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita kan kondisinya Islam minoritas kan, masjid sedikit, mau sholat kadang-kadang juga pekerjaannya banyak, tanggung waktunya, orang di tempat kita kerja juga nggak paham kadang-kadang ya, ini Islam itu agama apa, sholat itu apa sih, begitu ganggu jam kerja saja. Bahkan ada kemarin yang cerita gitu, kamu nggak boleh sholat, nah kenapa? Nanti Tuhanmu sama Tuhanku bertengkar. Ada yang begitu, nggak boleh sholat gitu. Waduh, nah kalau nggak begini, kamu nggak boleh sholat. Kenapa? Tuhanmu kan di Indonesia, nggak di sini. Nah ini kadang-kadang kan tidak paham, makanya ini ujian kita kepada wahyu minoritas ini. Maka supaya kita bisa istiqomah, itu kita pertama tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, dari tipu daya setan ini. Pertama itu. Kalau ini kita kuatkan perlindungan kita kepada Allah, ya Allah, kuatkan kami ya Allah dari segala godaan-godaan setan. Nah, termasuk juga godaan-godaan dari manusia. Kita baru mau berangkat ngaji ya, tiba-tiba diajak, yuk shopping yuk. Nah, kapan lagi nih habis gajian? Gak jadi dah kita ngaji. Ngajinya lama, di mana? Di mall ngajinya ya. Ngaji di sana. Sudah padahal dari awal sudah berniat, nanti kalau liburan saya mau ngaji, istiqomah ngaji. Tapi di pagi hari bisikan manusia itu hadir dan tiba-tiba telepon, yuk kita jeng-jeng naik gunung, naik gunung. Nah, ayo gajian kan, ya pas gajian. Itu sudah lupa tuh planning di Indonesia itu. Besok saya kalau kerja mau saya tabung bawa ke Indonesia untuk apa-apa, udah lupa semua. Karena tadi ada godaan shopping tadi. Nah, ini kita perlu waspadai godaan dari manusia juga. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dibuka di surat barang gua Al-Qur'an au. Di HP ku piye iki? 41. Silakan ada yang membaca ayat 30, 31, 32. Surat 41. Ya. Ayat 30, 31, 32 ya. Artinya saja boleh, atau dibuka baca semua sama arti dan Al-Qur'annya boleh. Innal ladzina qalu surat 41 ayat 30 ya. Surat Al-Fusilat. Sudah ketemu? Yang paling atas sendiri. Ya. artinya, sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini ayat ini bisa menjadi tadabbur kita di sore hari ini, bahwa innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah. Ini menjadi pegangan kita ya, bahwa Rob kita itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita istiqomah. Kalau kita meyakini Allah itu Tuhan kita, tentunya kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wattaqullah, ittaqwa haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita meninggal tidak dalam keadaan bertakwa. Nah, ketakwaan kita harus kita pegang terus. Keimanan kita itu mestinya kita pegang terus. Rabbuna Allah tadi summastaqamu, istiqomah. Nah, istiqomah. Kalau sudah kita teguh di dalam keimanan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan memberikan kita bonus. Yang pertama apa tadi? Allah akan meneguhkan pendirian kita. Kita tuh akan teguh. Kenapa? Coba, manusia itu kan gampang sekali goyah ya. Hati kita itu kan gampang sekali goyah. Sampai kemudian ada doa itu, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sabbit, teguhkan kami qalbi. Sabbit qalbi ala, teguhkan hati kami itu dalam ketaatan, di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga, kalau kita sudah Rabbunallah, maka Allah akan meneguhkan pendirian. Dan malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini tafsir Ibnu Katsir juga banyak penjelasan bahwa ketika kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat-saat menjelang sakaratul maut itu, maka kita akan diberi oleh Allah pandangan-pandangan kenikmatan. Sehingga wala takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Karena kenapa? Manusia itu kalau takut itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan masa depan. Kalau sedih biasanya berkaitan dengan masa lalu. Gak ada orang kok sedih dengan masa depan. Dia takut, saya nanti kalau pulang ke Indonesia bisa makan gak ya? Ya bisa lah. Bisa kerja, ya bisa lah. Cuman yang gaji 10 juta belum tentu ada apa enggak gitu aja. Itu bisa bekerja. Kadang-kadang setan membangkitkan kekhawatiran, ketakutan. Maka kalau orang sudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut dan tidak bersedih. Nah, konteks ayat ini itu juga dalam Ibnu Katsir tadi dijelaskan, ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sakaratul maut itu, maka orang yang beriman itu akan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan surga, akan ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki itu, sehingga dia tidak sedih dan tidak takut. Ya, karena bagaimana hidup kita di dunia kan sementara ya, akhirat itu selamanya. Nah, yang sementara ini itu hakikatnya adalah tempat mencari kita bekal untuk kehidupan yang selamanya, dan sebentar saja kan di dunia ini. Ya sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi kita juga Allah. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat siapa lagi Bu yang bisa memberikan perlindungan kepada kita? Ya hanya Allah. Di saat tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Diampuni dosa-dosa kita. Kalau perlu kita bermohon kepada Allah ketika besok di akhirat itu yaumul hisab itu kita bighairi hisab, tanpa dihisab, langsung mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian apa? Allah akan memberikan kepada kita apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta.
Masya Allah ya. Dengan meminta apa saja di surganya Allah itu dikasih cash. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Maka orang yang istiqomah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan kenikmatannya di dunia ini. Kalau di dunia itu yang paling nikmat apa? Apain lah. Itu kita rasakan kalau itu misalkan nih, kita itu di dunia itu nikmat kalau punya uang banyak. Maka di surga itu kenikmatannya lebih daripada kenikmatan yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Dilindungi Allah di dunia, di akhirat, diberi nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah keutamaan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Wah, ya Rasulullah, katakanlah, berikanlah kepada kami petunjuk yang dengan itu kami bisa melaksanakan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bertanya lagi tentang Islam." Makanya kemudian amantu billah summastaqim. Nah, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Masya Allah ya, kalau kita itu terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan. Bahkan ada satu dalil yang luar biasa. Kalau seseorang itu beristiqomah di dalam ketaatan atau di dalam ibadah, nanti suatu saat kemudian kita ada uzur, maka uzur itu pun dihitung kita oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah nilainya. Ya misalkan orang sudah biasa sholat jamaah terus ya, kalau suatu saat kok dia sakit nggak bisa berjamaah, maka sakitnya itu sudah dihitung juga oleh Allah jamaah. Masya Allah. Misalkan malam ibu terbiasa tahajud ya, waktu-waktunya banyak untuk sholat malam gitu ya, tapi tiba-tiba kemudian ada saatnya masanya kemudian sakit atau dalam keadaan safar, maka itu safar dan sakitnya dihitung oleh Allah sebagaimana kebiasaan yang kemudian kita lakukan pada waktu malam itu untuk tahajud. Ini keunggulannya itu. Makanya Allah melindungi, menyayangi orang-orang yang teguh pendirian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kerja di Hongkong, saya tetap sholat. Saya akan berusaha bagaimana caranya supaya sholat. Dilarang tetap bisa sholat bagaimana caranya. Nah, karena itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu kalau kata-katanya itu kan sama dengan kayak istighfar ya. Ista itu kan istighfar itu ghafaro. Istighfar maksudnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah itu ista sama koma. Koma itu artinya apa? Berdiri kan? Artinya berdiri. Maka istiqomah itu kita berupaya secara serius untuk mendirikan istiqomah. Mendirikan apa ya? Apa yang kemudian akan kita istiqomahkan? Contohnya di sini dari Sabtu kita akan istiqomah dan Insya Allah ini sudah istiqomah. Ngajinya sudah berapa puluh tahun ini? Tahun ini ke 13. Oh, 13 tahun ya. Ini kan Masya Allah kan istiqomah banget ya. Istiqomah ngaji setiap hari Sabtu. Nah itu artinya apa? Kita berupaya untuk menegakkan ngaji ini setiap hari Sabtu. Berapapun orangnya tetap kita istiqomah. Itu namanya istiqomah teguh. Ada yang gelar tikar, ada yang bawa son, bawa makanan. Semuanya itu karena kita bukti bahwa kita itu istiqomah pengajian. Sudah 13 tahun. Orangnya gonta-ganti masuk keluar pulang. Ya nggak apa-apa. Ada yang sudah senior ya. Juara bertahan. Iya. Nah, sampai begitu itu berarti istiqomah itu begitu cirinya. Konsisten di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam menjalankan kebaikan yang kemudian kita sudah lakukan. Nah, ini memang butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan. Saya pun juga masih belajar ya untuk istiqomah dalam beberapa hal, misalkan itu butuh perjuangan dan belajar. Nah, setelah tadi istiqomah itu berupaya menegakkan apa yang kemudian akan kita laksanakan di dalam ketaatan itu, maka cara-cara supaya kita bisa istiqomah yang pertama adalah kita mempelajari
yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita istiqomahi. Contohnya misalkan kita ingin ibadah sholat malam, supaya istiqomah sholat malam, maka kita pelajari apa sih sebenarnya sholat malam itu. Perintahnya Allah di mana sholat malam. Oh ternyata itu sholat malam itu dulu sholat yang diwajibkan oleh Allah sebelum turunnya sholat 5 waktu. Oh ternyata sholat malam itu keutamaannya ini bisa menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memahami syariatnya dulu. Oh syarat sah sholat sunnah tuh ini kita memahami terus, mengilmui. Jadi ilmu qabla amal, mengilmui dulu setiap amal yang kita lakukan. Karena kalau kita mengilmui itu biasanya akan lebih bertahan lama terhadap sesuatu amal itu. Misalnya kita